lagi rame nih mah, lagi digosipin. Bukan digosipin lagi, emang udah jadi bola liar. Ini proyek apa artis? Jadi ya kayak artis lah jadinya ini proyek. Jadi ini tol ini dulu kan katanya nggak mau dibiayain sama negara. Nah sekarang dibiayain sama negara ini tol mah. Ini proyek Kereta Cepat ini. Padahal sekarang posisinya udah 80% proyeknya, progresnya gitu. Jadi orang banyak bilang katanya nggak mau dibiayain negara. Nah sekarang biaya negara, uang negara masuk ke sini buat biayain ini proyek tol. Padahal ini kan sebetulnya kontraktor yang harusnya bayar. Kenapa sekarang akhirnya kobol-kobol gara-gara pandemi gitu kan. Sebenarnya gimana sih kalau sebagai rakyat ini kalau ngelihat proyek kayak begini dibiayain negara, nah sebenarnya gimana ya? Saya juga bingung sendiri deh. Saya kan bukan sobat infrastruktur, jadi saya nggak paham. Memposisikan diri sebagai orang biasa gitu kan. Ini tiba-tiba dibiayain. Ini kita terlepas dari politis ya, maksudnya wah dulu katanya nggak mau dibiayain negara, sekarang tiba-tiba negara masuk biayain gitu kan. Nggak, ini proyeknya siapa? Swasta punya? Iya, di sini gabungan ada BUMN-nya kita, gabungan ada Waskita, ada Jasa Marga. Di sini gabungan di konsorsium sama Cina gitu kan. Oke. Tapi nanti pas di saat operasinya negara dapat andil keuntungannya nggak? Iya. Kalau nantinya akhirnya dia negara juga yang ngebiayain gitu kan? Ya, harus ada hitung-hitungan sih gitu. Cuman kan dulu waktu teken di awal nilainya sekian, lupa nilainya berapa ya, pokoknya tiba-tiba di tengah jalan bengkak nilainya, mah butuh duit intinya gitu, utangnya gede gitu kan, karena banyak biaya-biaya di tengah jalan tuh yang nambah gede gitu kan. Nah daripada matre kan nggak mau kan negara harus turun nih untuk biayain ini gitu. Kalau aku sih mikirnya ya udahlah jalan aja, biarin nih proyek untuk ini, kalau udah muncul, kalau udah ada juga jadi ikon juga kan, wah kita punya Kereta Cepat nih gitu kan. Ya paling ya negara akhirnya utangnya juga nambah gede juga kan, buat biayain gini juga. Minum. Ini boleh ada bocah-bocah gitu. Tapi gini mah, kita nggak usah ngomongin ini, kita ngomongin ini aja nanti kalau udah jadi. Katanya kan tahun depan jadi, Desemberan tuh jadi gitu. Malah kabarnya ada Xi Jinping mau nyobain kereta ini katanya. Apa ada apa? Xi Jinping mau nyobain kereta ini di sini. Makanya Xi Jinping siapa sih? Presiden Cina. Oh, saya nggak up to date. Iya. Dia katanya mau nyobain. Nah, makanya Jokowi nafsu banget nih. G20 kan nanti di sini kita. Acara G20, acara dunia itu ada di acara agenda besar itu ada di Indonesia, tuan rumahnya. Yang namanya kayak gini infrastruktur begini ya, jalan tol atau apa kedepannya sih pasti akan kepake nantinya gitu loh. Mungkin sekarangnya berat, ngebangunnya berat gitu kan, yang ada masalah, banyak problemnya, tapi itu kedepannya pasti kepake sih gitu. Jadi mungkin kalau misalkan banyak yang wajar sih ada yang pro kontra gitu, wajar ya, apalagi bicaranya politik. Kalau udah ngomongin politik mah apapun yang dilakukan sama lawan atau yang nggak disuka pasti jelek gitu kan, tapi yang dilakukan sama si yang didukung mau jelek mau bagus bilangnya bagus gitu. Cuma ya nggak ngerti lah kalau masalah hitung-hitungan nanti akhirnya dana pemerintah turun gini-gini, mungkin nanti di belakang ada perhitungannya, cuma kita kan belum paham. Tapi kalau bicaranya nanti ini akan kepake apa enggak, pasti kepake gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya ya mestinya nggak ada ruginya juga kali ya. Iya. Nggak ada ruginya, kayak tol aja banyak yang kontra gitu kan, bangun tol sampai Jawa gini gitu kan. Iya betul. Sayang dan banyak utang, akhirnya gini nih gitu. Banyak yang ngomong begitu. Tapi kalau buat pengguna kayak ya kita juga baru pertama tuh kemarin ngerasain yang lewat tol Jawa gitu kan, ternyata oh enak ya, ngebayangin ada perbandingan dulu kita nggak lewat tol bisa sampai 25 jam momen lebaran gitu kan, atau misalkan 18 jam di luar momen lebaran atau liburan Itu gitu. ke Jogja ya waktu itu Ke ya? Jogja, sedangkan kemarin kita pulang dari Jogja kita lewat tol Jogja masuk tol Boyolali gitu kan. Iya. Benar-benar dari Jogja sampai Jakarta ya 7 jam gitu. Iya. Ngebayangin 18 jam di jalan sebelumnya gitu.
sebenarnya kalau buat orang yang mungkin yang memang nggak semua orang bisa menggunakan gitu, karena memang ada yang kampungnya di mana, ada yang mau di mana gitu. Kalau buat yang pengguna kayak kita juga nggak sering, cuma kalau kayak mungkin mobil-mobil besar ini yang pengiriman barang atau segala macam ke daerah Jawa kan juga bermanfaat banget sih sebenarnya. Efektif ya nanti ya. Gitu. Cuma dibarengin lagi nanti paling masalahnya di harga. Ya, itu pasti nanti ada pro kontranya lagi nih, kalau harganya mahal gini gitu. Jadi sebenarnya ya wajar sih ya kalau diprotes banyak orang lah ya, gitu kan. Tadinya nggak biayain negara, sekarang negara ngebiayain gitu kan. Tapi ya is okay lah sebenarnya, nggak apa-apa, jalan terus aja gitu. 80% lebih ini tinggal dikit lagi loh. Cuma memang ada proyek yang akhirnya di cancel mau nih salah satu rangkaian ini. Jadi kan ada beberapa stasiun yang dibangun kan. Nah yang di Walini itu akhirnya nggak jadi dibangun. Itu kalau nggak salah di Cikalongwetan. Oh yang kemarin longsor itu bukan? Cikalongwetan tuh daerah tempatnya Bapak. Walini sama Cikalongwetan beda loh. Ya, itu lokasinya kan di Cikalongwetan katanya. Walini itu. Walini itu apa sih? Daerah Walini. Namanya doang. Namanya daerah Walini. Itu di daerah Cikalongwetan mah, Bandung Barat. Yang kemarin kita lewat itu kali Pak, yang waktu kita mau ke Peleret. Iya daerah situ. Yang mah. terowongan itu kan ada Iya. terowongan tuh daerah. Itu terowongannya stasiunnya aku nggak tahu petiknya di mana ya. Dan itu di cancel. Yang itu nembus gunung itu kan. Nah akhirnya tadinya ada stasiun daerah situ, sekarang nggak ada stasiunnya. Artinya dikurangin untuk stasiunnya. Karena sementara kayak duitnya kan suspend dulu bahasanya sih gitu. Jadi untuk ngurangin pengeluaran juga kali ya. Gitu. Tapi untuk rangkaian, tapi ini pekerja proyek tetap jalan terus, orang-orang pada kerja aja. Jangan lah. Tapi saya nggak tahu sih maksudnya gini, pasti kepake ke depannya, cuma nggak tahu nggak. Ini jangan dimasukin. Nggak apa-apa dimasukin. Justru ini kita lagi ini apa? Gua kan nggak ngerti apa. Nggak apa-apa, justru kan ini sebagai rakyat, ceritanya sebagai rakyat. Gua kayak orang bener ngomong misalnya apa sih deh? Oh dibuka. Sebagai rakyat mah. Ini bukan sebagai pengamat. Kalau pengamat udah yang ngomong. Saya nanya sama kamu, kira-kira nih kereta peminatnya banyak nggak? Kalau kita lihat, kalau ngomongin harga deh, kita lihat ngomongin lokasi dulu. Ini kereta keluarnya nggak di kota Bandung, di pinggiran Bandung justru. Jadi kalau di kota kan sudah ada kereta. Iya, kalau di kota kan sebenarnya ya udah deket itu kan, istilahnya gitu ya. Kayak misalnya kita naik travel atau naik kereta biasa itu yang punya KAI gitu kan. Itu udah di tengah kota. Nah ini di pinggiran masalahnya, jadi harus nyambung lagi ke masuk ke pusat kota. Satu, jadi mungkin dari sisi titik kita turun di Bandung itu biayanya butuh effort lagi, biaya lagi gitu lah ya. Tapi mungkin ini membantu yang di pinggiran Bandung, mungkin kita buka pinggiran Bandung. Enggak, ini berapa jam Jakarta Bandung? Ya kalau estimasi naik kereta kita itu 2 jam, ini bisa lebih cepat, kurang lebih sekitar 1 jam. Ini lebih cepat, namanya juga cepat ya gitu. Satu itu kita ngomongin ini ya, titik jaraknya, Ya sama aja sih kayak bandara yang di Jogja tuh. Iya, lebih jauh ya kan. Jauh kan, Kulon Progo kan. Iya. Itu makanya sekarang lagi dibangun tol kan untuk nyambungin lagi biar cepet, biar orang gampang. Tapi peminatnya banyak kayak pada turun di situ. Peminatnya banyak sih, banyak peminatnya, makanya diarahkan ke sana masalahnya kan. Gitu. Nah kalau ngomongin tarif memang sih kayaknya lebih mahal gitu tarifnya ini. Nah itu yang dilema sebenarnya. Karena kalau yang kayak mungkin kalau ini mah nggak ada kelas-kelasnya kali. Kalau ini ya rata ya. Iya kayaknya. Kalau yang KAI kan ada eksekutif, ada ekonomi gitu kan. Iya. Kalau yang Bandung itu kan terakhir itu eksekutif itu sekitar 110. Iya, 110. Ini lebih mahal nih, makanya sebenarnya dari sisi peluang orang mau naik, ya orang nanti kan banyak pilihan akhirnya, tapi ya itu kan pilihan lagi ke pilihan ya gitu kan. Orang mungkin nanti milihnya itu lebih mahal misalnya kita cepat gitu kan, udah naik travel aja yang 50.000 udah nyampe misalnya kayak gitu kan. Jadi sih pilihan, cuman kalau kita ngeliat tren gitu kan, kita kalau ngeliat tren nih orang-orang menengah itu kan sudah makin meningkat nih, biasanya sih itu akan ngikut juga nih apa yang namanya tingkat pendapatan orang kan naik gitu kan. Jadi orang yang mau pulang ke Bandung segala macam, kejar waktu segala macam gitu kan, udah naik kita cepat aja mungkin gitu. Jadi sini pilihan aja sih nantinya sih. Kalau ditanya nanti apakah jadi laris, kurang yakin sebenarnya. Kurang yakin karena itu dia, kita ngomongin jarak ya cepet sih memang gitu kan, tapi dia ternyata di pinggiran, nggak di pusat kota masuknya. Tapi jangka panjangnya pasti kepake sih gitu. Cuma karena kan kita nggak tahu ya
kedepannya ada apa gimana, ada perkembangan apa lagi atau gimana lagi. Oh ya, katanya kalau kereta cepat ini di pemerintahan daerahnya ada yang swasta, ada kayak IKEA gitu-gitu kayak di stasiun akhirnya di sana. Kemarin Iya. juga ada ngobrol apa. Iya, ya memang nih, makanya kan dengan adanya kereta cepat ini sebetulnya properti itu kan akhirnya dia ini gila-gilaan kan untuk nempel gitu kan. Jadi makanya ada gosip, wah ini untuk mengakomodir para pengembang aja nih gitu kan, di daerah Bandung, daerah itu kan segala macam, orang pada ini nempel ke situ gitu kan. Ya tapi memang kayaknya hukum alam ya. Jadi kalau di mana ada di situ ada akses ya, pasti pengembang juga akan jualan akhir di situ. Itu sih. Jadi sementara gitu aja lah podcast kita ya, ya kan. Nanti